Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Ayu Handayani dengan NIM 24109112220030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surface anatomy atau yang disebut dengan anatomi permukaan dengan dosen pengampu Dr. Abdullah Oski Iliandri. Pertama-tama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai anatomi. Anatomi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur dan komposisi tubuh manusia atau organisme lainnya. Dalam ilmu ini, kita dapat memahami bagaimana tubuh kita terbentuk, bagaimana organ-organ bekerja, serta bagaimana hubungan antara organ-organ tersebut. Anatomi manusia ini terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait dan bekerja sama. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ana yang berarti memotong dan tome yang berarti memisahkan. Anatomi adalah ilmu kedokteran yang khusus mempelajari tentang struktur tubuh, bagian-bagian tubuh, susunan organ di dalam tubuh, serta hubungan antara organ yang satu dengan organ yang lainnya. Jadi, anatomi permukaan juga disebut dengan anatomi topografi, yaitu studi mengenai permukaan struktur tubuh manusia. Anatomi permukaan menetapkan hubungan antara struktur internal tubuh manusia dengan permukaannya. Hal ini memungkinkan seorang profesional medis seperti dokter untuk mencari posisi organ internal dari permukaan tubuh. Anatomi permukaan ini juga dianggap sebagai cabang anatomi makroskopik, yaitu mempelajari struktur tubuh manusia yang objeknya besar, sehingga dapat dilihat langsung oleh mata untuk mempelajarinya. Pertama, kita akan membahas istilah dalam anatomi yaitu posisi anatomi. Dapat dilihat dengan jelas, posisi anatomi ini pertama-tama kita berdiri dengan posisi badan yang tegak. Kemudian arah pandangan kita yang lurus ke depan sehingga tegak seperti ini wajahnya. Lalu dengan tangan dan kaki yang dirapatkan, namun di bagian tangan sini ada jarak atau rongganya. Nah, kemudian posisi telapak tangan itu menghadap ke depan, seperti di gambar ini. Nah, masuk ke bagian aksis dan bidang pada tubuh kita. Pertama-tama di sini ada yang berwarna biru, ini dinamakan dengan bidang sagital. Jadi bidang sagital itu yang membagi tubuh secara simetris menjadi separuh kanan dan separuh kiri, atau separuh dekstra dan separuh sinistra. Kemudian ini yang kuning, ini merupakan bidang transversal yang membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah, atau disebut dengan bagian superior dan inferior. Kemudian yang terakhir ini ada yang berwarna merah ini disebut dengan bidang frontal, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang yang disebut dengan bagian anterior dan bagian posterior. Nah, di sini kita akan memasuki jenis-jenis gerakan yang ada pada dunia medis, yaitu seperti oposisi, kemudian abduksi, adduksi, di sini ada ekstensi, kemudian ada sirkumduksi atau rotasi pada sendi bahu, dan masih banyak lagi seperti fleksi, ekstensi. Dapat dilihat contohnya seperti pada gambar ini. Nah, masuk kita ke bagian kepala. Seperti yang kita tahu di kepala ini ada bagian rambut, alis, mata, hidung, mulut, telinga, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita pertama-tama akan membahas terlebih dahulu mengenai rambut. Ternyata rambut itu pun
diciptakan bukan tanpa alasan, tetapi rambut juga ternyata memiliki banyak sekali fungsi. Rambut kan ada di berbagai bagian tubuh kita, seperti ada di kepala, di alis, di ketiak, bahkan juga di daerah kemaluan. Misalnya, seperti rambut yang ada di kepala ini, ternyata ini juga memiliki fungsinya sendiri, yaitu rambut ini melindungi kulit kepala dari sinar matahari. Kemudian juga mengatur suhu tubuh. Jadi rambut ini membantu mengatur suhu tubuh dengan cara menahan panas tadi. Jadi dia melindungi kita dari suhu matahari yang panas. Lalu juga mengarahkan air ke bawah. Itu mengapa arah rambut kita semua itu dari depan ini ke belakang. Arahnya itu ke belakang, ke bawah itu supaya seperti air keringat maupun air hujan itu arahnya ke belakang. Seandainya kita tidak memiliki rambut, itu air keringat kita akan ngocor ke depan, ke samping, pokoknya tidak terarah. Sehingga hal ini pun juga sangat membantu kita. Lalu, fungsi alis. Rambut alis ini pun mungkin kita berpikir kenapa ukuran alis ini segini, terus tuh bentuknya melengkung. Itu ternyata bentuk alis itu tadi berfungsi sebagai penghalang untuk melindungi mata dari keringat, hujan, debu, kotoran, dan sinar matahari. Bentuk alis dan tulang dahi di sekitar alis ini membantu mengarahkan cairan ke sisi wajah sehingga mata tidak langsung terkena. Seperti yang kita tahu bahwa air keringat kita ini kan asin, apabila terkena langsung ke mata kita, maka itu akan mengakibatkan rasa yang perih, sehingga dengan adanya alis itu mengarahkan air keringat maupun air hujan itu ke samping, ke ujung alis. Lalu ketiga ada fungsi rambut pada ketiak. Mungkin beberapa orang menganggap rambut pada ketiak ini sangat mengganggu, yang padahal rambut ini juga sangat berfungsi bagi kita. Pertama, rambut pada ketiak ini dapat melindungi kulit, yaitu sebagai perisai untuk melindungi kulit ketiak dari bakteri, zat-zat beracun, dan gesekan kulit. Yang mana gesekan antar kulit itu yang terjadi di ketiak dapat menyebabkan iritasi dan jerawat. Kemudian, fungsi rambut pada ketiak itu juga dapat menjaga suhu tubuh dan membantu agar tubuh tetap hangat, terutama bagi orang-orang yang di daerah dingin. Lalu, rambut ini juga dapat membantu dalam menyerap keringat sehingga kita terjauhkan dari bakteri yang menyebabkan bau badan. Lalu yang terakhir, rambut pada daerah kemaluan. Tentunya rambut pada daerah kemaluan ini juga memiliki fungsi yang tidak kalah penting. Pertama, dapat melindungi dari bakteri dan kotoran. Karena rambut pada daerah kemaluan ini berfungsi sebagai penyaring untuk mencegah bakteri dan mikroorganisme lain masuk ke dalam organ intim. Lalu, untuk mengurangi gesekan yang terjadi pada organ intim ini, baik saat berhubungan seksual maupun aktivitas lainnya. Lalu kemudian juga rambut kemaluan ini dapat menjaga kelembapan pada alat kelamin. Nah, di sini ada struktur kulit kita yang dari yang terluar sampai yang terdalam. Dapat kita lihat ini yang coklat-coklat menjulang ke atas ini, keluar ini adalah rambut. Yang mana terlihat jelas rambut ini ternyata berkaitan langsung dengan jaringan jaringan lemak atau jaringan minyak. Mengapa mengapa begitu? Karena apabila tidak ada jaringan lemak ini, maka rambut akan rapuh dan kering. Hal itu dapat menyebabkan kerusakan pada rambut kita, seperti rambut menjadi patah dan jadi lebih rapuh. Itu mengapa em, kulit kita, rambut kita itu selalu berkaitan langsung dengan kelenjar minyak.
Di sini kita dapat melihat dengan jelas bahwa ini ada struktur tulang pada bagian hidung dan ini struktur tulang pada bagian telinga. Kedua gambar ini memiliki sebuah kesamaan, yaitu mereka sama-sama memiliki tulang rawan atau yang disebut dengan kartilago. Mengapa di bagian ini harus tulang kartilago? Karena eh, bagian hidung ini, pertama-tama pada bagian hidung, seperti yang kita tahu di wajah kita ini kan yang paling terdepan itu bagian hidung ya. Nah, apabila eh, bagian hidung itu terbentur sesuatu, karena dia paling depan dan itu tentunya gampang terbentur sesuatu dan terkena benda asing. Jika hidung itu disusun dengan tulang yang keras, maka itu akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan juga bisa menyebabkan tulang menjadi patah. Itu mengapa bagian hidung ini disusun dengan tulang yang elastis, yaitu tulang rawan sehingga eh, setiap terkena benda asing atau terbentur sesuatu itu tidak gampang patah dan mengurangi rasa sakit. Lalu bentuk hidung yang seperti ini pun segitiga dan mengarah ke bawah. Itu kenapa bagian hidung di sini seperti perosotan karena saat ada debu yang menerpa wajah kita maupun air hujan itu dapat dialirkan langsung ke belakang dari perosotan ini. Jadi misalnya menerpa wajah gitu langsung syut ke belakang. Nah, ini tentunya juga hal si detail itu pun sekecil itu pun ternyata memiliki fungsi. Nah, lanjut kita ke bagian telinga. Di sini jadi tulang kartilago itu tulang rawan itu terdapat pada bagian daun telinganya ini. Kenapa manusia diciptakan dengan daun telinga? Karena apabila kita diciptakan tanpa daun telinga itu menyebabkan frekuensi pendengaran kita menurun. Karena seperti yang kita ketahui manusia itu memiliki frekuensi pendengaran antara 20 Hz sampai 20.000 Hz yang mana itu dapat mengganggu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana jika kita memiliki daun telinga yang panjang seperti kucing, seperti kelelawar, itu akan sangat mengganggu juga karena pendengaran kita menjadi jauh lebih tajam. Nah, apabila pendengaran kita semakin tajam, maka hal sekecil apapun itu dapat kita dengar dan itu sangat mengganggu kita. Dan kita juga tidak bisa tidur nyenyak karena hal-hal yang jauh, hal-hal yang kecil itu dapat kita dengar semua. Itu mengapa kita sudah diciptakan dengan proporsinya masing-masing dan sebaik-baiknya. Di sini terdapat dua gambar orang yang mana kita dapat mengidentifikasikan yang ini perempuan, yang ini laki-laki. Bahkan tanpa rambut pun kita tetap bisa mengidentifikasikan yang mana laki-laki, yang mana perempuan. Karena sudah terlihat jelas dari proporsi wajahnya. Untuk laki-laki itu rahangnya lebih tegas, kemudian untuk perempuan kan lebih lembut dan dagunya lebih kecil. Lalu hidung perempuan tulangnya lebih kecil dan tulang pada alis laki-laki itu biasanya lebih maju. Itu mengapa kita dapat tahu bahwa oh ini laki-laki dan ini perempuan. Lalu laki-laki juga ditumbuhi rambut di daerah dagu dan di sini ada kumisnya juga. Nah, dari tubuhnya pun kita dapat mengidentifikasikan. Jadi di sini di struktur tubuh manusia terluar ini ada bagian kepala, yaitu yang kita sebut dengan caput, kemudian kolum itu leher, toraks itu dada, abdomen itu perut, lalu pelvis itu pinggul. Di sini ada brachium berarti lengan atas, ada antebrachium berarti lengan bawah, manus itu tangan, femur paha, crus, terus pes. Dari sini kita dapat menentukan
ini perempuan, ini laki-laki, karena karakteristiknya yang berbeda, seperti perempuan memiliki payudara yang besar karena terdapat kelenjar payudara yang dapat menghasilkan ASI. Lalu pada struktur postur tubuh pada laki-laki itu yang biasanya lebih tinggi daripada perempuan. Dari belakang pun kita dapat tahu bahwa ini perempuan, ini laki-laki, karena terlihat jelas perbedaannya, seperti bagian pinggul perempuan yang lebih lebar, sedangkan laki-laki itu bahunya yang lebih lebar. Nah, di sini kita dapat lihat lagi perbedaan antara sistem reproduksi pada pria dan ini pada perempuan, di mana pada pria ini terdapat penis, kemudian testis, dan yang dibungkus dengan skrotum, yang mana hal ini tentunya tidak dimiliki oleh perempuan. Lalu perempuan itu memiliki vagina, lalu serviks, yang tentunya hal ini tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah, di sini ada pembagian pengelompokan regio pada abdomen kita atau pada perut kita. Di sini ada dibagi menjadi 9 regio dan di sini ada dibagi menjadi 4 kuadran. Pertama, yang regio dahulu di sini ada sebelah kanan atas itu right hypochondriac region, lalu kanan tengah itu right lumbar region, kemudian kanan bawah itu right iliac region, lalu atas tengah itu epigastric region, lalu di tengah itu ada umbilical region, lalu bawah tengah itu ada hypogastric region. Sebelah kiri atas ada left hypochondriac region, lalu kiri tengah ada left lumbar region, lalu kiri bawah itu ada left iliac region. Lalu untuk pembagian kuadrannya pada perut itu dibagi 4. Pertama ada kuadran kanan atas, lalu kuadran kanan bawah, kuadran kiri atas, dan kuadran kiri bawah. Apa sih fungsi regio ini? Jadi, fungsi regio ini digunakan untuk membagi area-area tertentu pada perut kita, di mana hal ini membantu tenaga medis untuk mengidentifikasikan area apa yang sakit, bagian apa, organ apa, sehingga kita dapat mengetahui indikasinya penyakit tersebut apa saja. Misal, seperti right hypochondriac region itu kan mencakup bagian hati, organ hati, kantong empedu, terus sebagian usus kecil, usus besar, dan ginjal kanan itu dapat menjadi indikasi bahwa ada peradangan pada kantong empedu, penyakit ginjal, atau gangguan pada usus halus. Lalu misal nih, kita lagi mengidentifikasikan lalu ternyata ada rasa sakit juga di left iliac region. Ini kan terdiri dari usus halus, usus besar, kemudian overgam kiri dan tuba Pavlovi kiri pada wanita, yang umumnya nyeri pada bagian ini dapat disebabkan oleh gangguan pada usus besar. Nah, seperti ini pembagian tadi 9 regio, seperti kanan atas itu pada hipokondriak itu ada liver dan lainnya. Di sini kita sampai pada bagian jantung. Jantung ini menjadi bagian yang sangat penting pada kita makhluk hidup, karena tanpa jantung ini tentunya kita tidak akan bisa hidup. Mengapa penting? Karena tugas jantung ini yaitu memompa dan memasok darah ke seluruh tubuh, yang tentunya prosesnya pun tidaklah sederhana.
Jadi di sini dapat kalian lihat yang panah biru ini merupakan jalur untuk darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2. Jadi pertama-tama atrium kanan itu akan menerima darah dengan kadar oksigen yang rendah dari seluruh tubuh, lalu melalui vena cava, kemudian memompanya ke ventrikel kanan. Di sini nih, ventrikel kanan. Nah, dari ventrikel kanan ini kemudian dipompa ke luar jantung menuju ke paru-paru untuk melakukan pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Nah, darah yang kaya akan oksigen tadi atau O2 itu masuk kembali melalui atrium kiri. Nah, di sini masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri ini kemudian dipompa menuju ventrikel kiri, dan dari ventrikel kiri akan memompa darah yang kayak oksigen tadi ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, ini dipompa ke seluruh tubuh. Nah, di jantung tadi terdapat beberapa katup. Jadi fungsi katup pada jantung ini untuk memastikan darah yang mengalir ini dengan lancar dan teratur ke arah yang tepat, baik di dalam jantung maupun ke seluruh tubuh. Katup jantung ini bekerja seperti pintu satu arah yang membuka dan menutup saat otot jantung itu berkontraksi dan berelaksasi, yang mana saat katup membuka dan menutup ini, jantung itu akan menghasilkan suara yang merupakan bunyi detak jantung kita. Nah, pertama itu ada katup trikuspid nih, yang kuning. Jadi katup trikuspid ini terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Lalu yang kedua ada katup pulmonal nih yang biru. Di sini letaknya itu di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Lalu yang ketiga ada katup mitral. Katup mitral ini yang hijau, ini terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Lalu yang terakhir itu ada katup aorta yang terletak di antara ventrikel kiri dan aorta nih yang merah. Sekian dari saya. Dapat disimpulkan bahwa Tuhan sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya, struktur dan fungsinya masing-masing, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari yang terluar sampai yang terdalam, itu sudah memiliki fungsinya masing-masing, dari yang terbesar sampai yang terkecil, bahkan sedetail apapun. Mohon maaf dari saya apabila terjadi kesalahan dalam menyampaikan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.